Di kawasan Afrika, pertemuan antara singa dan hyena tutul biasanya akan berakhir dengan pertarungan. Entah sekedar saling mengancam, saling mengejar, berebut makanan, saling serang, atau bahkan saling memangsa. Kedua hewan ini punya kekuatan yang bisa dibilang seimbang kalau dilihat dari banyaknya pasukan. Singa punya pasukan yang banyak dan kuat, sementara hyena juga punya pasukan yang banyak dan ngeyel. Jika mereka harus bertarung bersama pasukannya, maka itu adalah pertarungan yang luar biasa. Jaguar versus Caiman jadi salah satu duel terbaik yang terjadi di kawasan Amerika Selatan. Ini adalah duel antara pemangsa melawan mangsanya. Meski begitu, kemampuan keduanya bisa dibilang seimbang karena Caiman juga bisa saja mengalahkan Jaguar. Meski biasanya Jaguar lebih dominan. Pertarungan ini biasanya terjadi di perairan. Jaguar meluncur dari atas dan menyerang Caiman yang ada di dalam air. Keduanya bertarung di dalam air, dan itu adalah duel yang akan menyebabkan penghuni air lainnya memilih untuk menyingkir. Normalnya, Jaguar bisa mengalahkan Caiman dengan gigitan yang kuat, lalu menyeret mangsanya ke permukaan dan memakainya dengan lahap. Tapi ada pula momen di mana Caiman berhasil mengalahkan Jaguar dan memangsanya di dalam air. Kucing terbesar, dua penguasa, dan dua musuh abadi yang jadi ikon persaingan antar pemangsa. Meski kebanyakan singa hidup di Afrika dan harimau di Asia, tapi keduanya sering diadu oleh manusia untuk mengetahui siapa yang menang. Lagi pula di kawasan India, sebenarnya masih ada singa Asia yang berpotensi bertemu dan bahkan bertarung melawan harimau Benggala. Singa versus harimau, siapa yang menang? Tergantung situasi dan kondisi. Keduanya punya peluang untuk saling mengalahkan, mengingat mereka punya kemampuan yang seimbang, khususnya dari ukuran kekuatan, karakter, dan levelnya. Ini adalah pertarungan yang sebenarnya tidak seimbang, tapi bisa juga jadi pertarungan paling seimbang di lautan. Paus orca versus ikan hiu, duel antara pemangsa melawan mangsanya. Siapa yang menang? Dominasi orca susah disaingi oleh ikan hiu, bahkan hiu putih sekalipun. Meski potensi kemenangan ada di pihak paus pembunuh, tapi pertarungan mereka cukup melegenda. Pasti beberapa dari kita berharap ikan hiu bisa menang dan memangsa orca sehingga ada pertarungan yang seimbang di antara keduanya. Sayangnya sampai saat ini belum ada bukti kemenangan bagi ikan hiu. Ini adalah pertarungan yang unik, di mana dua hewan yang berbeda karakter harus bertarung dengan kemampuannya masing-masing. Ular yang dimaksud adalah ular berbisa, yang dihindari karena memiliki bisa beracun yang berbahaya. Sementara lawannya, mongkos adalah hewan berukuran sedang yang sekilas mirip seperti hewan pemangsa pada umumnya, tapi punya kemampuan khusus untuk bertahan dari serangan. Bisa ular, monggo berperan sebagai pemangsa, dan ular berpisah, berperan sebagai mangsanya. Keduanya akan bertarung. Ular coba bertahan dengan mengancam dan coba menggigit. Sementara monggo akan berputar-putar, mencari momen yang pas untuk melakukan serangan. Biasanya ular akan kalah dan jadi makanan mongkos. Tapi ada pula momen di mana ular bisa menggigit dan menyebabkan mongkos kehilangan kesadarannya. Untungnya, garangan ini punya daya tahan terhadap serangan bisa ular, sehingga mereka bisa bangkit dan tidak terpengaruh karena serangan bisa yang mematikan bagi hewan lainnya. Bukan hanya menghadapi singa di Afrika, masih ada anjing liar Afrika yang punya pasukan banyak serta sifat yang super ngeyel. Meski bertubuh kecil, tapi mereka punya kemampuan yang lumayan hebat dan bisa mengimbangi para hyena. Mereka hidup di tempat yang berdekatan, dan ketika bertemu, mereka akan bertarung. Penyebabnya banyak, mulai dari perebutan wilayah kekuasaan, perebutan mangsa, atau bahkan saling mengalahkan. Seekor hyena bisa mengimbangi beberapa anjing liar. Tapi jika pasukan anjing liar lebih banyak, maka hyena bisa terjebak dan dikeroyok oleh anjing liar Afrika. Siapa yang menang? Lagi-lagi tergantung situasi dan kondisi. King Cobra adalah ular berbisa dengan ukuran terbesar. Sementara piton adalah ular terpanjang. Dengan statusnya sebagai pemangsa ular, King Cobra sering bermasalah dengan ular piton, khususnya yang berukuran kecil hingga sedang. Ada banyak bukti pertarungan di antara kedua ular yang terkenal itu. Keduanya juga saling mengalahkan.
Mereka akan berusaha untuk mengalahkan lawannya dengan pelitan yang kuat. Sementara King Cobra diuntungkan karena punya bisa racun yang bisa melemahkan piton. Piton adalah lawan yang susah dikalahkan oleh King Cobra. Mereka punya tubuh besar dan belitan yang kuat. King Cobra bisa saja mati karena kalah duel. Tapi jika piton menang, maka mereka jarang memangsa King Cobra. Berbeda dengan King Cobra yang jika berhasil mengalahkan piton maka akan memangsanya. Pertarungan legendaris yang paling dikenal oleh manusia. Kucing versus anjing. Dua hewan yang seakan saling memusuhi satu sama lain. Padahal keduanya bisa saja bersahabat. Alasan kenapa pertarungan keduanya jadi melegenda adalah karena keduanya hidup bersama manusia. Dan tentunya, manusia punya peran penting yang menyebabkan pertarungan mereka jadi terkenal. Kucing rumahan biasanya punya ukuran yang lebih kecil daripada anjing rumahan. Seharusnya kesempatan anjing untuk memenangi pertarungan ini jadi lebih besar. Tapi kucing, tetaplah kucing. Mereka punya sifat pemberani dan pantang mundur jika harus bertarung melawan berbagai jenis musuh. Kucing rumahan ini udah kayak permen. Ketika mereka hidup dengan anjing di dalam rumah, maka para kucing akan mendominasi kekuasaan. Udah sifat alaminya kayak gitu. Salah satu duel non-pemangsa yang paling terkenal. Duel antara dua hewan darat dengan ukuran terbesar. Gajah versus badak biasanya akan bertarung. Jika bertemu, mereka seperti ingin membuktikan siapa yang lebih kuat. Badak punya serangan culat. Satu lagi pertarungan melegenda datang dari jenis burung. Si penguasa siang hari melawan penguasa malam hari. Jika pertarungan hewan lain dipengaruhi oleh kondisi habitat pertarungannya, maka duel di antara kedua burung pemangsa ini dipengaruhi oleh waktu pertarungannya. Jika bertarung di siang hari, potensi kemenangan ada di pihak burung elang. Sementara jika duelnya terjadi di malam hari, maka persentase kemenangan burung hantu jadi lebih besar.